Momen ini langsung saja Empu akan bercerita sedikit tentang masalah perkembangan yang ada selama ini. Ramai terus, berapa minggu, berapa hari ini yang memang mencapai puncak-puncak keramaian dan selalu mengikutinya. Jadi ada satu hal yang paling menarik yang saya nikmati selama ini, yaitu tentang masalah ilmu kebal. Ya. Adakah ilmu kebal itu? Bahkan ada yang secara berani dengan gamblang menyatakan bahwa ilmu kebal itu tidak ada. Menurut versinya dia. Ya kalau menurut versi sendiri, ya mungkin saja namanya orang tidak percaya, masa mau dipaksain harus percaya, kan seperti itu. Karena tidak melihat, karena tidak ada pembuktian, kan seperti itu. Mohon maaf, kita tidak boleh memaksakan kepercayaan orang lain, keyakinan orang lain atas dasar tidak melihat. Makanya itu saya Empu Gelol selama ini saya tidak pernah memaksakan orang karena orang tidak melihat, karena orang tidak bisa membuktikan, buktinya nggak ada, semua hoaks segala macam menurut versi mereka. Saya tidak pernah untuk bertujuan meyakinkan mereka, karena itu sia-sia. Itu sia-sia. Lebih baik kita pada dasarnya ketika mengalami peristiwa itu, ketika tahu, pernah melihat langsung atau mengalami langsung kejadian yang ada, ya cukup kita sendiri yang tahu, kita bersyukur. Yang mereka yang tidak mengalami itu jangan diyakinkan. Untuk apa? Seperti itu, sia-sia. Nah, pengalaman yang seperti ini, khusus masalah kebal, karena umur saya ini bukan muda, ya, aslinya umur saya ini lebih 50 tahun sudah. Bahkan banyak yang di sini mungkin nonton yang di bawah saya, atau ada juga yang lebih tua dari saya, Empu Gelol. Saya sering melihat, pernah melihat, mulai saya kecil secara nyata melihat orang memang kebal, memang pernah saya melihat. Wah, Empu, saya tidak yakin. Maaf, saya tidak meyakinkan saudaraku. Tidak. Saya tidak meyakinkan Anda. Itu pengalaman saya. Karena saya pernah melihat. Mungkin kalau 10 kali lebih saya pernah melihat. Orang-orang di daerah kampung tempat saya tinggal. Banyak. Ya, bermacam-macam. Tahan tembak, tahan sajam, segala macam itu banyak. Nah, kadang hal semacam ini oleh saudara kita yang kurang suka dengan masalah seperti ini, lalu membuat komentar yang tidak bagus. Untuk apa ilmu kebal? Semua itu tidak bagus. Ada yang bilang itu kafir, syirik, kan muncul hal-hal seperti itu. Emangnya orang punya ilmu kebal itu mengganggumu? Emangnya mereka yang punya kemampuan itu menjolimimu kah? Enggak. Mereka tidak mengganggumu. Mereka juga tahu tidak semena-mena terhadap orang lain, terkecuali dalam keadaan kepepet dengan suatu masalah tertentu yang mungkin saja itu akan kelihatan. Itu salah satu contoh sayembara yang ada. Ya. Adakah orang yang mau mengikutinya? Sampai detik ini tidak ada yang mau mengikutinya, karena tidak ada satupun, hampir tidak ada satupun, saya katakan boleh seperti itu, kepingin pujian, kepingin uangnya, nggak ada. Karena kita juga punya harga diri. Itu kan. Wah, berarti bohong, ya silahkan.
Tetapi untuk masalah ilmu kebal itu sendiri, saya Empu Gelol dulu pernah nonton TV di Trans 7 waktu itu mungkin belum zaman handphone Android, belum ada waktu itu sudah ada handphone tapi belum yang Android. Itu peristiwa di Gorontalo yang orangnya tahan tembak, tahan peluru 100 lebih peluru dimuntahkan oleh aparat kepolisian, tetapi beliau tidak apa-apa. Nah, kemudian ada seseorang yang membocorkan rahasianya, meminta aparat kepolisian untuk mengarahkan tembakan ke arah cincinnya. Ketika cincinnya ditembak, barulah beliau bisa dibunuh. Nah, ini satu bukti bahwa sebenarnya orang yang punya kemampuan itu ada. Itu memang ada. Itu nanti saya kirim, saya kasih di akhir ini videonya biar dilihat langsung sama-sama. Ya, tapi itu Empu pakai jimat. Ya, itu kan dia pakai jimat. Yang namanya ilmu kebal itu jimat kah, mantra kah, bertapa kah, segala macam. Itu intinya ilmu kebal ini agar sesuatu benda jangan sampai melukai tubuhnya. Itu. Seperti itu. Loh, jadi yang ditanyakan yang kebal itu seperti apa? Atau mencari orang yang kebal mulai dari dalam kandungan sampai lahir itu kebal seperti itu? Tidak ada manusia seperti itu. Kalau ada seperti itu, mungkin rambutnya itu tidak bisa dipotong, mungkin kukunya tidak bisa dipotong, karena kan dia kebal permanen. Itu mungkin tidak bisa disuntik. Dan saya yakin apabila ada yang seperti itu, pasti orangnya juga tidak bisa bertahan lama hidupnya, karena dia manusia yang tidak bisa merawat dirinya. Gimana mau merawat diri? Rambut tidak bisa dipotong, segala macam, ya kan? Itu. Nah, ini jangan sampai saudaraku salah untuk menilai masalah ilmu kebal. Orang yang kebal itu dia sama seperti saudaraku, tidak ada beda. Potong rambut tetap putus, cukur jenggot kumis tetap bisa dicukur, kuku tetap bisa dipotong. Kok bisa seperti itu Empu orang kebal? Karena ilmu kebal ini adalah pakaian. Ketika dia seperti Empu ini memakai pakaian ini, maka Empu punya pakaian. Tetapi ketika Empu memang tidak ada sesuatu hal Empu tidak kepingin memakai pakaian, maka pakaian saya taruh. Seperti itulah ilmu kebal yang sebenarnya yang dimiliki oleh masyarakat kita. Katakanlah mungkin Indonesia mungkin seperti itu. Jadi ilmu kebal itu tidak selalu dia kebal. Ada saat tertentu dia memang memakainya seperti pakaian. Kalau dia tidak memakainya, maka dia adalah seperti kita, seperti ini. Semuanya bisa terluka, kuku bisa dipotong, ya kena benda tajam ya tetap luka. Seperti itu. Ini untuk meluruskan perdebatan yang ada, para netizen yang berkomentar di channel saya. Karena saya rangkum semua ini jawabannya untuk netizen yang ada. Terus kemarin di komentar di channel saya juga berkomentar masalah pelet, penglaris, masalah penglaris. Empu, kalau ada penglaris, saya tidak percaya adanya penglaris. Kalau ada penglaris, bakso yang tadi harga 15.000 satu mangkuk, saya jual 5 juta, Empu, dibeli orang. Habis dagangan saya satu mangkuk 5 juta. Kalau 50 mangkuk berapa itu hasilnya? Buktikan dong kalau ada penglaris. Kalau sampai ada jual satu mangkuk itu 5 juta harga baksonya, itu bukan penglaris. Itu penipuan. Tidak ada bakso sampai setinggi itu harganya. Kalau ada yang membeli sampai sama hal itu, berarti itu penipuan. Ilmu juga penipuan. Penglaris tidak seperti itu yang saya ketahui selama ini.
Penglaris itu seperti ini. Supamanya kita jualan bakso nih. Kita jualan bakso harga 15.000. Terus orang-orang lain juga jualan bakso harga 15.000. Orang lain dagangannya laris, laku. Kita ini tidak laku-laku seperti itu. Padahal harga sama, bumbu sama, tempat juga sama bagusnya. Nah, untuk supaya ini laku tentunya mereka berusaha mencari penglaris. Penglaris itu agar jualan mereka juga bisa laris, bisa laku juga seperti yang lainnya. Seperti itu penglaris. Bisa ngerti kan? Bukan penglaris itu dia jual bakso 15.000 bisa jadi 5 juta. Itu bukan penglaris. Penglaris gila itu namanya. Dari ujung dunia sampai ke dunia alam gaib juga tidak ada yang seperti itu. Jadi ini buat netizen, saya tetap menjawab. Tidak mungkin saya tidak menjawab pertanyaan para netizen yang ada. Kalau benar, saya ikuti benar. Tapi kalau salah, saya tidak pernah memihak kepada yang salah. Karena saya menyampaikan dalam kebenaran yang saya ketahui. Kalau seumpamanya kita tidak sependapat, ya nggak apa-apa. Saya tetap tidak sependapat. Karena saya orangnya, Empu Gelo tetap kuat prinsip. Ya, saya tidak mungkin bisa digoyang dengan cara apapun yang saudaraku sampaikan. Kalau itu memang saya tidak bisa terima secara akal, ya terserah saudaraku, saya sampaikan menurut yang saya ketahui. Itu masalah penglaris. Bagaimana dengan masalah pelet? Saya harus cerita juga. Karena mereka ini bertanya ke konten saya. Harus cerita. Bu, kalau sumpamanya ada pelet itu ampuh. Saya pelet artis empu. Cobain empu pelet Agnes Monica dong yang ada di Amerika Serikat. Itu supaya bisa jadi istri kedua empu sumpamanya. Kalau memang pelet itu ampuh, atau artis-artis yang ada di Indonesia nih yang mana pelet dong empu. Itu kalau sampai bisa seperti itu bukan pelet. Ya. Berarti saudaraku sudah mempunyai kekuatan melawan kodrat. Ya, kekuatan melawan kodrat menurut saya. Karena tidak ada ilmu semacam itu. Terlalu berlebihan. Pelet itu, ini saya cerita tentang pelet. Pelet itu kita memang kenal dekat dengan orang ini. Kita berteman atau bersahabat. Kita malu-malu untuk menyatakan perasaan cinta padahal kita suka sama dia. Yang si wanita atau si laki-laki ini kita tidak tahu dia suka apa tidak sama kita, tetapi dia dekat. Nah, kita pakai pelet supaya dia cinta sama kita. Supaya kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Seperti itu. Baru sumpamanya kalau memang itu diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, terjadi. Bukan berarti kalau pelet itu ampuh mohon maaf ya, si orang susah bisa nikah sama artis sumpamanya. Waduh. Tidak seperti itu bukan pelet ya, itu keajaiban 1001 hanya terjadi satu kali. Itu. Jadi mungkin bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Seperti itulah pelet yang sebenarnya. Kita harus memang dekat sama orang ini. Seperti saya. Saya ini seumpamanya kerja di satu perusahaan tapi ada cewek cantik di situ atau perempuan cantik di situ, saya suka sama dia. Kebetulan dia juga dekat sama saya, akrab. Tapi saya tidak tahu perasaannya, dia suka sama saya atau enggak. Saya mau nembak takut seperti itu. Tapi dia dekat. Nah, untuk hal yang seperti ini, maka saya berusaha sumpamanya mencari pelet tadi supaya dia cinta sama saya. Saya juga cinta, yang jelas saya juga cinta sama dia dan bisa mengungkapkan perasaan saya. Jangan sampai dia menolak. Kan harapannya seperti itu. Tidak boleh empu seperti itu. Ini saya bukan bicara tidak boleh, mohon maaf. Jangan bicara agama ya di konten saya. Kalau Anda membawa agama itu sudah tidak benar. Kenapa? Kita ini bicara budaya, tradisi. Kalau bicara agama terus terang
semua budaya kami Dayak ini tidak ada yang dibenarkan oleh agama. Ya, itu tidak ada. Coba aja kalau ada budaya kami itu yang dibenarkan oleh agama, tidak ada. Saya buka-bukaan saja. Tidak boleh, karena budaya-budaya, agama-agama terserah saudaraku. Jangan sampai itu malah membuat sesuatu hal yang kurang bagus, karena kita, budaya kita ini turun menurun, ya, bukan baru, ya, tua budaya kita ini dari zaman leluhur. Nah, seperti itu. Dan kemarin juga ada yang bertanya, ya menurut keyakinan kepercayaan agama saya seperti ini, ya terserah kamu, tapi jangan kamu memvonis orang seolah-olah kamu adalah hakim, seolah-olah kamu adalah tangan Tuhan, mulutmu adalah perintah Tuhan. Jangan seperti itu, tidak boleh. Ya. Mari kita berpikir secara jernih. Kita Indonesia, seperti saya katakan, kita ini NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika. Kepercayaan kita saja di Indonesia ini ada 5 yang diakui, bukan 1. Ya, bukan 1. Kita harus juga saling menghargai, harus saling toleransi. Jangan sampai terjadi permasalahan yang kurang bagus. Wah, empu, saya merasa terhina, tersinggung. Saya menyinggung siapa? Nah, ketika ada saudaraku merasa tersinggung, apa yang saya sampaikan? Silakan datang ke saya, Empu Gelol, tanyakan agama saya apa. Nah, nanti akan saya jawab ketika datang ke rumah. Kalau tidak datang ke rumah, saya tidak mau menyebutkan agama saya apa. Karena saya tampil pada saat ini untuk budaya, bukan karena agama. Jangan sampai saya menyampaikan yang bukan kapasitas saya. Saya menyampaikan sesuatu hal menurut kemampuan saya yang saya miliki. Seperti itu. Tetap saya juga punya prinsip untuk mencerdaskan Indonesia. Apa yang benar, benar. Apa yang salah, itu tetap salah. Wah, tapi Empu kayaknya Empu sekarang ini beda pendapat ya dengan... Bukan, ya saya seperti ini pendapat saya bukan pendapat. Saya real dan kenyataan. Seperti itulah budaya kami. Itu. Jadi, itu saudaraku untuk mengingatkan. Harus ada batasan-batasan khusus ketika kita bercerita. Jangan sampai kita bercerita itu di luar batas kemampuan kita. Sehingga terjadi masalah yang semakin kurang bagus. Seperti kemarin. Gitu. Orang Dayak menuai pujian dari netizen. Karena menolak untuk pembuktian, menolak untuk menantang sini disebut. Ya. Karena saya kan dapat dari netizen suruh menantang, saya katakan saya tidak mau. Dan itu menjadi viral. Empu Gelol mendapat pujian daripada netizen karena sikap bijaksananya, dikatakan seperti itu. Terima kasih buat para netizen. Saya seperti itulah saya. Saya tidak pernah menantang orang. Tidak perlu. Ya, tidak perlu menantang orang. Saya tetap menjadi diri saya sendiri. Seperti itu. Ya, apa yang menjadi milik orang saya juga tidak pernah dengki. Apa yang menjadi kemampuan orang saya tidak pernah iri. Tidak pernah. Saya tetap milik saya sendiri. Saya juga sadar sebatas mana kemampuan yang saya miliki. Jadi kalau ada yang sampai terluka dengan apa yang saya bicarakan, ya itu berarti kesalahan terbesar. Saya tidak pernah melukai siapapun. Saya berusaha tetap di jalan tengah. Itu. Bahkan di situ dikatakan channel Empu Gelol itu ada ditulis di situ dukun. Saya disebut dukun. Berarti, ya kan? Berarti semua orang yang punya kemampuan spiritual atau segala apapun, penyembuhan segala macam itu dukun. Ya. Maka dukun kan sudah dikatakan kalau tidak cabul nipu katanya. Ya, berarti empu ini cabul dan penipu. Nggak apa-apa. Gitu. Padahal selama ini juga di rumah saya tidak pernah melakukan praktek perdukunan. Lihat aja kalau perlu boleh cross check yang berada tinggal di kota Samarinda.
cross check rumah saya, ada enggak praktek perdukunan. Satu, saya memang asli Dayak. Kedua, saya adalah salah satu peseni orang budaya yang berasal dari Kalimantan Timur. Bahkan nama saya juga tercatat dalam 101 tokoh Dayak jilid 1 karangan Masri Sarip Putra. Di situ banyak, ada Cilik Liwut, Teres Narang, dan lain-lain. Saya ada di situ. Dalam catatan Indonesia, Wikipedia, saya berada di urutan nomor 8 tokoh budaya Dayak Benua. Dan saya juga adalah salah satu penggagas Parade 1000 Mandau Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saya juga pembuat mandau, yang notabene-nya coba lihat semua konten ini banyak. The Father of Tempilan. Saya juga pengukir yang mempunyai karya banyak di pedalaman. Berapa karya seni yang saya buat, bahkan kemarin longhouse pernah saya buat di daerah Sungai Kelawit, Kabupaten Kutai Barat, Kampung Rikong, itu saya yang mengukirnya. Ya, silakan cek video saya yang lain. Adakah praktek perdukunan yang saya lakukan? Seandainya jika ada di sini, saya Empugulol merugikan, tulis saja di komen siapa namanya, datang ke rumah. Saya ganti 20 kali lipat kerugiannya atas dasar perdukunan yang saya lakukan. Saya tidak pernah empu marah berarti benar empu ini adalah dukun cabul. Ya terserah. Maka ketika saudaraku mulai menyerang empu, disinilah akan ketemu titik gelombang perpecahan. Ya, karena kita orang Dayak ini, kita tidak pernah merugikan orang lain. Seperti saya dikatakan dukun, itu fitnah. Kapan saya melakukan praktek perdukunan? Nggak ada. Iya. Itu. Mungkin juga banyak para subscriber empu yang ada, yang sudah mengenal empu dari awal buat video. Tolong dilihat apakah empu ini adalah seorang dukun. Saya bukan membela diri, tapi saya memang bukan dukun. Itu. Kalau saya dukun, saya katakan saya dukun. Bukan. Saya peseni. Saya salah satu budayawan Dayak. Saya salah satu tokoh Dayak. Itu. Saya tokoh Dayak. Saya selama ini selalu menyampaikan hal yang terbaik untuk semua saudaraku dalam semua konten YouTube-nya, termasuk ini juga saya menyampaikan yang terbaik menurut saya. Apa yang tidak benar ya saya luruskan. Seperti saya dikatain dukun, saya memang bukan dukun. Gimana ceritanya saya disebut dukun? Ya datang aja ke rumah. Nah kemarin ada yang bertanya, empu di Samarinda di mana? Empu, saya tidak kenal sama empu, saya juga tidak kenal dengan saudaraku. Kalau seumpamanya wajah saya tidak dikenal Samarinda, coba saja, seandainya ada, kan kalau ormas pasti saudaraku kenal, ormas-ormas yang ada di kota Samarinda ini. Dari ormas manapun, tunjukkan aja video saya, wajah saya, kenal nggak ini? Rata-rata mereka tahu, mereka kenal sama empu. Ya. Nah, silakan untuk bertanya dan mereka bisa mengarahkan ke tempat saya. Tanyakan mereka apakah Empugulol dukun apa bukan. Itu silakan. Satu lagi yang paling dikenal untuk di provinsi Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, ketua umumnya Pak Pendi Meru. Tanyakan aja ke sana, ini kenal ndak dengan ini, tunjukkan muka saya. Orang Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur kenal dengan wajah saya. Mereka tahu dan mereka bisa mengantarkan saudaraku langsung ke rumah saya. Tidak ada orang Laskar yang tidak kenal dengan Empugulol, bohong kalau tidak kenal. Bahkan bukan hanya Laskar, ormas manapun rata-rata kenal sama saya. Tuh. Kenapa? Karena saya pelaku budaya. Saya peseni. Tidak mungkin pelaku budaya peseni yang notabene-nya berada di Kalimantan Timur, bahkan beberapa kali mengangkat
budaya kita Kalimantan Timur ini tidak dikenal, nggak mungkin. Nah itu. Nah jadi buat saudaraku juga yang berada di luar sana, tolong mohon maaf kemarin yang mengatakan saya ampu dukun, bukan saya membela diri, itu diralat bawahnya. Ya. Saya bukan dukun. Ya. Diganti budayawan Dayak, itu yang benar. Ya. Tokoh budayawan Dayak, jangan tokoh dukun. Salah kalau saya dibilang dukun. Saya tidak pernah melakukan praktek perdukunan atau pengobatan ini. Terus saya mengeluarkan paku. Itu saya mengeluarkan kulkas dari si sakit. Nah, enggak ada. Itu. Saya mengeluarkan seumpamanya mesin cuci dari si penyakit. Itu enggak paku lagi, mesin cuci sekalian. Enggak ada. Gitu. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada semua saudaraku di mana saja berada. Dan untuk sekali lagi yang menanyakan saya, ya, itu sudah saya kasih tahu tadi, untuk mencari saya mudah. Itu kemarin kan katanya banyak yang ada yang mau ke rumah segala macam, ditunggu-tunggu sampai hari ini juga nggak ada muncul-muncul. Ini bingung saya. Ya, itu. Padahal kalau mau ke rumah kan saya bilang. Nah, untuk video saya bingung cari nomor video saya. Coba scroll video saya, klik bagian video, scroll video saya yang terdahulu, yang rata-rata yang lama-lama itu rata-rata ada nomor WhatsApp saya dengan handphone. Pada tampilan terus ada HP, WA, ada ditulis di situ. Scroll saja, cari, ada. Mungkin yang baru-baru ini memang tidak pasang nomor handphone atau WhatsApp di bawah tulisan tersebut. Karena apa? Karena kayaknya terlalu ribet, terlalu banyak. Nah, jadi cukup itu, video sebelumnya kan sudah banyak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini dulu. Dan tetap seperti biasa, mohon maaf kepada semua saudaraku kalau ada perkataan yang salah. Tetap saya berusaha membuat sesuatu hal yang baik. Pembicaraan ini atas dasar saya cinta akan NKRI, saya cinta akan Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak peduli dia itu agama apapun, suku apapun. Itu yang penting kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Salam. Bersenjata lengkap tidak membuat gentar lelaki Parubaya bernama Tarsan ini. Bersenjatakan sebilah golok, tersangka pembunuh polisi ini menolak menyerahkan diri. Ia justru menantang polisi yang punya nyali untuk maju menghadapinya. Warga desa Batu Layar, Kecamatan Bongomeme, Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini terus menepuk-nepuk dada menantang polisi untuk menumpahkan peluru mereka. Tertantang untuk membuktikan kekebalan Tarsan, polisi mulai mengarahkan laras senapan. Semula bagian kaki yang menjadi sasaran bidik. Karena tidak ada bekas luka, moncong senjata mulai diarahkan ke tubuh. Namun lagi-lagi, timah panas polisi tak mampu menembus kulit Tarsan. Sedikitnya 107 peluru dimuntahkan dari senjata polisi. Ilmu kebal yang digunakan sebagai pelindung tubuh Tarsan dari timah panas akhirnya terungkap.